Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di free webinar dengan saya Flo yang hari ini akan menjadi moderator nih dari webinar pada sore hari ini. Boleh terlebih Recording in dahulu progress. dibantu Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sebelum kita mulai ya, nanti takutnya nggak terdengar dengan jelas ya. Boleh di-chat dulu, apakah sudah terdengar dengan jelas? Pak Yudo aman, sore. Jelas ya, Pak Joy, sore. Pak Muhammad Saifuddin aman. Oke, rata-rata semuanya aman ya, jadi suara saya terdengar dengan jelas ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai profit maksimal dengan menggunakan Fibonacci retracement. Siapa yang udah pernah belajar tentang Fibonacci retracement? Boleh ketik angka satu deh di kolom chat. Siapa yang udah pernah belajar tentang Fibonacci retracement? Oke, Pak Eko udah. Kak Joy udah. Siapa lagi nih dari yang ikut ini? Dua aja yang baru tahu atau ada yang lainnya yang sudah pernah belajar tentang Fibonacci retracement? Yuk, siapa lagi nih? Pak Jeremy udah ya. Mantap. Pak Lutfi dari video PBK. Oke. Jadi rata-rata belum pada mengerti ya tentang Fibonacci retracement itu apa ya. Karena yang baru jawab ini hanya sekitar 5 orang ya. Jadi rata-rata pengen belajar lagi mengenai Fibonacci. Fibonacci ini apa sih sebenarnya? Fibonacci ini sebagai pengukuran kita nih untuk kita tahu kapan kenaikannya sampai berapa atau penurunannya berapa gitu ya. Pak Rendrop kayaknya belum di accept untuk ini ya, yang gambar speakernya ya, gambar ini headsetnya. Kalau di HP gambar headset atau gambar audionya di approve dulu biar bisa connecting ke audionya ya, biar bisa terdengar suara saya juga. Baru sedikit belajarnya. Oke. Berarti hari ini kita akan belajar nantinya bersama dengan Coach Hadi ya. Kita akan sharing-sharing mengenai gimana sih cara pakai dari Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu apa? Jadi buat yang belum ngerti, nanti tanya sebanyak-banyaknya sama Coach Hadi ya. Biar Bapak Ibu mengerti nih cara pakai dari Fibonacci retracement juga nih. Nah, sebelum kita ke belajar tentang Fibonacci, saya mau tahu dulu nih, Bapak Ibu yang hadir hari ini 52 partisipan ini ya yang masih akan bertambah lagi. Ini dari mana aja sih asalnya kok mau bela-belain jam sore-sore begini nih buat belajar bareng sama Eko? Coba dari mana aja dulu biar kita saling kenal nih. Bintaro, Bali, Karawang, Sumatera Utara, Brastagi Karo, wow, Manado, Tangerang Selatan, Bekasi, Batu, dari Tuban, baru selesai jaga klinik. Mantap, Pak. Tegal, Surabaya, Jaktim, Jambi, Depok, Pontianak, Serpong. Waduh, mantap ya. Ada yang dari timur, ada yang asalnya dari timur, Cilacap, Sulawesi. Coba mau tahu dulu nih sebelum kita mulai belajar. Soalnya kalau belajarnya langsung nanti kita nggak kenal, maka nggak sayang ya. Jadi biar kenal dulu, biar belajarnya juga lebih enak nih bareng sama Coach Hadi tadi. Sore Coach Hadi udah hadir ya Coach Hadi. Halo, Koslo. Selamat sore semua. Halo. Sore Coach, hari ini yang hadir ada banyak banget nih. Tadi saya udah absenin dari mana aja. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari tetangga kita nih, Jakarta Utara ya. Ada yang dari Lombok. Wah, macem-macem nih. Hari ini belajar gabung semua buat kepingin tahu tentang gimana sih caranya profit maksimal dengan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, ngomongin Fibonacci retracement, seberapa sering sih Coach Hadi pakai Fibonacci buat Wah, trading? sering banget ya, karena kan Fibonacci ini alat ukur ya.
Jadi kalau misalnya kita pengen pergi kemana, kita harus tahu dulu tujuannya. Nah, Fibonacci ini kita bisa gunakan sebagai arah atau tujuan yang akan kita capai. Entah itu jarak dalam waktu dekat, ataukah entah itu dalam jarak waktu yang panjang. Gitu. Jadi Fibonacci menurut saya sangat penting. Oke, ibaratnya ya coach ya kalau misalnya kita di perjalanan, kita itu tahu ya seberapa sih jaraknya kalau kita misalnya dari Jakarta mau ke Malang gitu ya. Itu Ya, jaraknya berapa lamanya, terus berapa kilonya, itu kan pakainya Fibonacci itu ya kalau di dalam trading. Kalau di betul. dalam dunia perjalanan ya kita pakainya peta ya kan, pakai Ya, gitu kan. Nah itu buat mengukur. Kalau kita nggak ukur, kita nggak akan tahu ya kita bakal nyampe itu sampai kapan gitu kan. Bisa betul. nanti 5 hari, 2 hari, 3 hari gak nyampe-nyampe ternyata salah jalan gitu ya. Ya. Oke, jadi banyak banget ya sebenarnya kegunaan dari Fibonacci. Jadi buat Bapak Ibu yang belum mengerti, yuk kita sama-sama sharing sama Coach Hadi hari ini. Jadi jangan sungkan, mumpung ada free webinar, Bapak Ibu bisa tanya sebanyak-banyaknya nanti ya. Setelah materi, kita akan jawab-jawabin pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan di kolom chat nantinya. Oke, kalau gitu langsung aja saya serahin ke Coach Hadi ya untuk sharing materi. Oke, siap sudah. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman trader semua. Jadi hari ini kita akan belajar profit maksimal dengan Fibonacci retracement. Ya, seperti tadi kita sudah bahas, Fibonacci ini adalah alat ukur biar kita tuh tahu tujuan kita tuh trading sampai di mana, kapan kita harus masuk dan kapan kita juga harus keluar. Karena dengan Fibonacci ini kita bisa menentukan titik entry, poin base pointnya tuh di mana aja dan titik exitnya tuh di mana aja. Karena kalau misalnya kita nggak pakai Fibonacci, trading tuh bisa berantakan, bisa ABC asal biru close. Oke, langsung aja ya. Perkenalan singkat tentang Fibonacci. Jadi angka Fibonacci ini merupakan deret angka yang diciptakan oleh ahli matematika bernama Leonardo Fibonacci. Ya, ini dia nih si ownernya, penemunya, penemu Fibonacci, Leonardo Fibonacci. Nah, deret angka Fibonacci merupakan bilangan yang dijumlahkan dengan bilangan sebelumnya. Jadi contoh misalnya di sini ada angka 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 3. 2 ditambah 3 5. 3 tambah 5 8. 8 5 tambah 8 13. 8 tambah 13 dan 8 dibagi 13 sama dengan 12. Nah, ini sampai seterusnya. Nah, dalam bilangan penjumlahan Fibonacci ada biasanya perhitungan yang sering muncul dan angka itu terus berulang yakni di angka 0,618 dan juga 1,618. Nah, angka-angka ini disebut sebagai golden ratio dari Fibonacci. Karena biasanya di angka-angka tersebut biasanya suka terjadinya pembalikan arah. Di situ juga kita bisa jadikan sebagai titik entry maupun titik exit kalau misalnya kita sudah trading. Nah, angka Fibonacci bukan hanya 0,618 dan 1618. Ternyata angka rasio Fibonacci ini banyak ya. Dan ini juga adalah rasio-rasio penting yang kita bisa gunakan untuk trading ada di 0,382, 0,618, 0,786, 1,272, 1,61,8, 2,224 dan 2,618. Jadi rasio-rasio ini penting ya, karena di rasio-rasio ini ya bisa kita gunakan untuk entry. Kalau Bapak Ibu trader suka scalping, ya biasanya gunakan di rasio kecil bisa 0,382 atau 0,50 itu juga bagus ya untuk scalping. Tapi kalau untuk swing kita biasanya nyari di rasio 0,618 untuk area retest dan di sana juga kita bisa tunggu untuk area entry-nya.
Gimana sih cara narik Fibonacci? Untuk menarik Fibonacci, Anda harus memahami yang namanya swing high dan juga swing low. Jadi kalau misalnya kita pengen gunain Fibonacci, itu harus tahu dulu swing low-nya di mana, swing high-nya di mana. Dan penarikan Fibonacci itu di mana-mana selalu dari kiri ke kanan. Ya, jadi kita pengen cari nih golden rasionya di 0,382 atau 0,50 atau 0,618. Ini kita tarik Fibonacci-nya selalu dari arah kiri ke arah kanan. Ya, jadi tarik Fibonacci dari swing low to swing high dapat retracement-nya. Gitu biasanya kalau sudah retracement di area 0,50 atau di 0,618 ini bisa kita tandain sebagai area entry kita gitu. Cuma nggak sembarangan entry, kita harus tunggu validasi terbentuknya swing high atau swing low di golden rasionya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan swing high dan juga swing low? Nih, ini penting banget ya. Jadi, swing high ini adalah ketika market itu bullish dan kita lihat titik tertingginya di mana. Kalau misalnya titik tertingginya di 2, ini sebagai uh, penanda akan terjadinya swing high. Nah, swing high ini dalam satu candle ada tail up itu titik tertingginya dan tail down ini titik terendahnya. Jadi kalau misalnya dia pengen valid menjadi swing high, titik tertinggi kita lihat mana nih titik tertingginya dan titik terendahnya ini harus di break oleh candle setelahnya ya. Swing high yang bagus, swing high yang valid itu swing low-nya atau tail down-nya itu harus di break oleh si body. Nggak boleh di break sama tail juga. Gitu. Kalau misalnya di break sama tail, ini bisa jadi swing high yang kurang valid atau belum valid. Biasanya kalau tail aja nih yang nge-break dia, dia akan bisa membentuk swing high baru. Ya, ini contoh swing high yang di break oleh satu candle. Selanjutnya ini adalah contoh swing high atau mother candle ya titik tertingginya, titik terendahnya di break oleh dua candle setelahnya ya. Jadi swing high itu boleh di break oleh beberapa candle setelahnya, boleh 3 candle, boleh 4 candle ya. Tapi yang bagus antara swing high itu di break langsung oleh satu candle atau 2 candle ya. Nah, di mana kita bisa ngelihat area swing high dan swing low? Saya saranin Bapak Ibu trader bisa melihat di area atau di time frame yang lebih besar, H4 atau daily ya. Nah, swing high sudah paham ya semua ya. Terus kita lihat ke swing low. Jadi kebalikannya dari swing high, kalau swing high kita lihat harga tertingginya yang mana, kalau swing low di mana harga terendahnya. Ya, misalnya di angka 2 ini titik terendahnya di sini. Nah, tail up-nya harus di break oleh candle dengan bodinya. Ya, jadi kalau misalnya di break dengan tailnya aja, dia belum tentu valid jadi swing low. Tapi kalau tail up-nya di break oleh bodinya, ini valid jadi swing low. Ya, swing low ini boleh di break sama satu candle, oleh di 2 candle, oleh 3 candle itu boleh. Yang penting tail up-nya dia di break oleh body. Kalau yang ketiga ini hanya ada tailnya aja ke atas, ini belum valid jadi swing low. Ya, saya coba tes. Hmm, oke. Saya contohin yang lebih clear ya. Bentar. Nah, misalnya di sini ada candle, ada candle, ada candle. Candlenya bullish ke atas. Ini titik tertingginya, ya. Ini titik terendahnya. Nah, walaupun di sini ada candle hijau yang tertinggi, yang besar, tapi ternyata titik tertingginya tail up-nya itu di candle nomor 2, ya. Di sini nih titik tertingginya. Jadi swing high-nya bukan yang ini salah. Swing high yang benar adalah yang titik tertingginya. Kapan dia valid jadi swing high? Ketika ada candle yang berhasil menembus.
Nah, ini contoh candle yang menembus berdasarkan tailnya. Jadi kalau misalnya ada satu candle yang menembus tail down-nya ini, tapi penembusan candle yang terjadi hanya tail down-nya aja, ini belum valid atau belum bagus dikatakan sebagai swing high. Swing high yang bagus ketika terjadi penembusan dan penembusannya langsung si badinya. Gitu, misal seperti ini. Nah, kalau dia sudah tembus badinya, ini baru bagus. Jadi valid daripada swing high. Boleh 3 candle, boleh 4 candle, boleh 5 candle. Ini bagus kalau misalnya kita temukan di time frame H4 atau daily. Bisa juga di H1. Ya, jadi ini contoh swing high. Jadi lihat titik tertingginya, bukan lihat titik terakhirnya. Tapi kalau misalnya terakhirnya lebih tinggi, berarti ini yang valid swing high-nya. Gitu. Nah, selanjutnya saya kasih contoh untuk swing low. Ya, misalnya marketnya lagi turun nih. Market lagi turun, turun, turun. Di sini ada tail yang rendah, di sini ada tail. Ya, berarti yang titik terendahnya kan candle yang ketiga nih. Ini titik swing low. Nah, begitu juga dengan swing low. Dia harus terjadi penembusan daripada badinya. Kalau misalnya badinya nembusnya hanya sedikit, ini belum valid ya. Dia harus benar-benar ada body yang menembus daripada swing low-nya dia. Jadi misalnya ini candle merah, ini candle putih. Ya, swing low ini valid ketika ada candle ketiganya gitu, yang berhasil menembus daripada tail up-nya dia. Ini jadi valid swing low ketika tail up-nya sudah berhasil ditembus. Oke, ini pelajaran yang paling penting sebelum kita melakukan penarikan Fibonacci. Jadi harus benar-benar paham validasi daripada swing high, validasi dari swing low. Sebelum kita lanjut, saya pengen coba apakah sudah paham tentang swing high, swing low. Boleh chat di kolom chat, paham atau perlu diulang. Oke. Time frame yang ideal di time frame H4 ya. Boleh Pak Lukman. Oke. Kalau yang masih bingung, ketik aja ya. Masih bingung nanti saya ulang. Karena ini penting banget sebelum kita pelajari tentang Fibonacci. Ya, Bapak Ibu yang masih belum paham, boleh nih langsung aja komen ke kolom chat ya. Boleh nggak diulang gitu. Pak Lukman mau bicara ya? Boleh. Nanti boleh Boleh. ya kita open ya. Mungkin setelah ini ya Pak ya. Atau mau nanyain tentang swing high, swing low mungkin ya. Kita coba dulu ya. Open Oke. Pak Lukman ya. Ya, kita open mic dulu untuk Pak Lukman. Open cam juga ya Pak, kalau bisa. Dibantu admin. Tadi ada yang tanya M15 bagus nggak? Di semua time frame bagus, cuma beda range-nya aja. Kalau saya yang sudah saya research, saya gunain swing high, swing low di time frame MH4 itu powerful banget, apalagi di gold market. Sore, Coach. Halo, sore Pak Sore Pak Lukman. Lukman. Iya, Gimana sore. Pak? Oh, videonya nggak bisa. Nggak apa-apa, saya bicara aja ya. Oke. Oke. Ah, ini kalau sudah valid dengan swing high atau swing low, Hmm, ternyata misalnya contoh yang digambar ini, ya. ada yang swing low itu, Hmm, setelah dilalui oleh 3 bar putih itu, ya. ternyata bar 4 dia turun lagi. Nah, Oke. itu bagaimana? Apakah tetap valid atau eh, menunggu lagi atau gimana? Karena apa? Kita kan kalau udah melihat gini kan salah satunya kan kita udah punya apa keinginan untuk buy ya, gitu ya.
Gini ya Pak maksudnya. Iya, Sudah valid, terus dia di break lagi. iya dia di break lagi. Atau Oke, mungkin di bar keempatnya pun dia udah langsung turun istilah gitu. Nah, oke. itu jadinya seperti apa? Karena kan udah swing low, terus mendadak dia turun lagi. Ya, sering ya Apakah kejadian kayak gitu ya. harus, ya apa kita jadi harus start dari nol lagi atau bagaimana gitu? Oke, Ya, itu pertanyaan sih. bagus. Ya, Ya, masih. jadi kalau misalnya swing ini adalah sebuah tanda bahwa market itu akan koreksi, ya, bukan berbalik arah. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah ini valid nih swing high, berarti koreksinya turun. Kalau kita lihat, wah ini valid swing low, berarti koreksinya naik. Nah, ketika kita menemukan kasus yang seperti ditanyakan sama Pak Lukman, ini ada swing low dan ini sudah ditembus badinya, selanjutnya ada candle yang membentuk uh, penurunan kembali, berarti ini swing low valid, ini swing high valid gitu. Berarti swing low ini untuk koreksi naik dan swing high ini untuk koreksi turun. Misalnya marketnya lagi bullish ya. Digambarin marketnya lagi bullish seperti ini, turun. Nah, ini kan badan cangkul ya, dari bawah ada badan cangkul, ini ada kepala cangkul, ini membentuk badan cangkul lagi, valid jadi swing high, berarti dia mau koreksi turun atau naik, Pak? Kalau dia sudah valid jadi swing high lagi, Turun. turun. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat price action, dia bakal jadi double top Hmm. gitu. Nggak usah bingung. Oh ini swing low. Ternyata valid dia bikin tail dan setelahnya candlenya turun lagi gitu. Ini valid jadi swing low, ini valid jadi swing high. Nah, yang bahaya ketika kita melihat ini di time frame M15 ya. Tadi ada yang tanya tuh, bagus nggak atau kurang bagus? Di time frame manapun ini bagus ya. Cuman berdasarkan pengalaman on research saya di H4 ini lebih powerful karena range-nya besar dan jarang false break. Kalau ini terjadi di M15, bingung nih, ini swing low valid. Wah, koreksi nih, buy. Ini ada swing high valid. Wah, koreksi nih, sell. Ini range-nya paling 15 sampai 30 pip. Kalau kita siap tektok-tektok nggak masalah. Tapi kan kebanyakan orang telat masuknya ketika dia ada validasi daripada swing low-nya baru masuk di candle closing-nya di sini. Ternyata dia nggak naik malah turun lagi. Dia valid lagi jadi swing high. Wah, swing high nih. Koreksi turun lagi. Jadi serba salah gitu. Kalau kita ngelakuinnya di contoh ya, kita buy di sini, closing candle buy. Ternyata dia valid jadi swing high lagi. Mau nggak mau kan cut loss gitu karena ada swing high yang potensi koreksi turun. Apalagi kalau lihat price actionnya ada double top gitu. Jadi Ini ikutin aja. Ya, berlaku untuk saham maupun untuk forex dan lain-lain ya, gitu ya. secara teknikal sama Pak. Saham Hmm. berlaku, forex berlaku, kripto juga berlaku. Berarti eh, paling valid itu H4. Kalau daily lebih kurang dari H4 ataupun weekly juga udah nggak berlaku gitu. Atau gimana? Oke, saya tanya Bapak tradingnya berapa lama Pak? Satu Maksudnya minggu, trading 1 bulan, 1 tahun untuk satu posisi? variatif sih tergantung apa Nah, lagi. H4 itu adalah time frame yang paling ideal. Bisa digunakan untuk day trade, bisa digunakan untuk swing. Kalau misalnya kita mau gunain di weekly, boleh. Mau digunain di monthly, boleh. Cocok untuk di saham. Tapi kalau untuk di futures, mau trading gold, forex, Nasdaq, itu H4 udah paling ideal. Gitu. Hmm. Oke? Oke, oke, ya masih. Iya. Yang diulangi juga udah paham ya. Nunggu swing valid H4 nggak kelamaan. Buat saya nggak. Saya lebih baik nunggu daripada di floating.
gitu. Karena saya udah batasin waktu-waktunya. H4 tuh kita bisa tandain jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 5 sore, jam 9 malam, jam 1 malam. Itu waktu yang ideal. Oke, kita bahas materi dulu ya, Coach Flo ya. Materinya masih panjang, yang penting udah paham nih teman-teman trader tentang swing high dan juga swing low. Yes, of course. Kita bisa lanjut lagi ya, Coach, Iya, untuk materinya. oke. Ini tadi swing high, ini swing low. Kemudian gimana sih cara ngukur Fibonacci? Jadi Fibonacci ini ada dua cara. Yang pertama ada pola XAB dan yang kedua ada pola XAY. Pola XAB biasanya digunakan untuk mencari entry area sebelum harga melanjutkan trennya. Sedangkan pola XAY biasanya digunakan untuk mencari target area. Ya, kalau XAB nih kita mau mulainya dari mana nih? Mau berangkatnya dari mana? Titik temunya gitu kalau perjalanan ya. Sedangkan kalau pola XAY itu tujuannya bakal sampai di mana gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen pergi atau kita pengen trading harus punya tempat kumpulnya, tempat mulai berangkatnya dan juga punya tempat berhentinya atau tujuannya. Nah, ini contohnya pola XAB. Jadi kalau misalnya kita lihat tren sedang bullish ya. Sedang bullish kita tentuin dulu nih titik kumpulnya. Jadi kalau XAB titik kumpul, kita nggak boleh masuk di area atas. Kenapa? Karena market itu dinamis ya. Ketika dia terjadi kenaikannya, market naik, dia pasti akan koreksi dulu turun. Dia pasti akan membentuk kepala cangkul dulu turun. Nah, dengan adanya Fibonacci, kita bisa tahu area penurunannya sampai di mana. Disinilah kita bisa melakukan entry. Disinilah kita bisa melakukan masuk. Dan kalau udah masuk, kita juga harus tahu di mana keluarnya. Gitu. Jadi ketika terbentuk X, A, B, di sini baru kita masuk. Dan setelah kita masuk kita ukur lagi X, A, Y. Di sini kita tahu untuk keluarnya. Ini ketika market bullish dan ini ketika market bearish. Market bearish juga sama, ada badan cangkul, kepala cangkul. Dan di area kepala cangkulnya ini area kita masuk saat trend itu bearish. Ini contohnya ya. Misalnya marketnya lagi bullish, kita tarik dari kiri ke kanan dan ada correction ya X, A, B. Nah, di sini ada beberapa rasio, ada 0,382, ada 0,50, ada 0,618. Ketika market ini sampai di area 0,50 dan 0,618, inilah area kita untuk masuk ya atau disebut XAB. Nah, ini sedang bearish. Jika market turun sama tariknya dari kiri ke kanan X, A, B. Ini kita tunggu juga di rasio 0,50 dan 0,618. Nanti saya contohin ya. Nah, nanti ketika kita sudah tahu titik masuk, misalnya tadi dari sini X, A, B. Ya udah dapat nih B-nya. Kita tarik lagi X, A, Y untuk mencari tujuannya di mana. Gitu. Jadi masuknya di bawah sini pada saat kepala cangkul terbentuk, keluarnya adalah saat tren ini berlanjut. Ini saat market bullish dan ini saat market bearish. Jadi X, A, B, X, A, Y. B-nya ini tempat kita masuk. Nah, ini contohnya. Ini ada di contoh saham Merdeka Copper Gold ya. Jadi trennya lagi bullish. Kita tarik dari kiri ke kanan untuk cari koreksi B-nya di mana. Koreksi B-nya ini antara golden ratio 0,50 dan 0,618. Kalau pengen bagus lagi, ini kita gabungkan dengan yang namanya price action. Di sini adalah contoh buy on breakout inside bar. Ya, jadi ini kita kombinasikan dengan candlestick inside bar di area golden ratio 61,8. Jadi ini before-nya, terus kita udah tahu titik entry, titik exit-nya kita tarik X, A, Y. Dan ini hasilnya. Ketika dia sudah masuk ke area golden ratio, kita entry, ini cuan 21%.
ya. Saham bisa digunakan di daily time frame ya. Ini kebetulan di daily time frame lumayan ya. Saham bisa cuan 21%. Ini adalah performance NFV ya. Jadi selama NFV kita 2023 lumayan bagus ya. Hanya 1 kali loss. Coach Flo mau bantu jelaskan? Yes, jadi betul banget. Salah satu teknik yang digunakan dari Fibonacci yang kita pelajarin hari ini itu juga dipakai sama Pak Gema ya, Coach ya. Ya. Waktu live trading NFT. Jadi rata-rata Pak Gema itu tahu nih kira-kira kenaikannya akan sampai ke berapa, penurunannya akan sampai ke berapa. Itu dihitung dulu. Jadi sebelum mulai dari live trade NFT itu biasanya di research dulu ya kan. Terus Pak, risetnya pakai apa? Pakai technical biasanya. Liatin juga salah satunya pakai Fibonacci ini. Gitu. Nah, dari situ dilihatlah dari recap kita ini selama 12 bulan terakhir hasil kita itu lumayan nih profitnya nih. Bisa dibilang akurasinya 90% ya. Karena ada satu no NFT waktu itu ya dan ada satu yang loss. Itu wajar ya namanya Ya trading ya betul. pasti ada lossnya juga gitu ya. Tapi kalau secara hasil ini cukup bagus banget dan ini salah satunya menggunakan teknik Fibonacci ini juga nih Bapak Ibu. Jadi penting banget buat Bapak Ibu buat belajar tentang Fibonacci ini. Nah, ngomongin tentang teknik juga nih Coach Hadi, ada Ya. cerita dari klien member ya, jadi dari member Ekor juga. Dia ini udah belajar nih Fibonacci, dia udah belajar banyak banget teknikal. Tapi ternyata permasalahannya bukan pada tekniknya, tapi pada broker yang digunakan gitu. Oke. Jadi banyak banget kan yang udah pinter belajar teknik Fibonacci, fast action, Elliott wave dan lain-lain. Tapi ternyata jebakannya bukan dari tekniknya gitu ya, bukan dari marketnya, tapi dari brokernya. Makanya dari itu kalau misalnya untuk Bapak Ibu kepingin yang tradingnya itu aman gitu ya, digaransi gitu ya. Itu biasanya kalau kalau member Club rata-rata itu pakai broker dari Orbitrade. Gitu. Ya. Nah, kalau di Orbitrade itu ini ya ada banyak banget untuk manfaatnya juga ya. Coach jadi selama pakai dari Orbitrade juga gimana yang dirasain gitu? Kalau Nyaman dari banget. members, iya kalau dari member saya juga kasih testimoninya real time banget ya. Terus Ya. habis itu eh, banyak garansinya gitu ya. Apalagi namanya sistem kan kita kan nggak tahu ya namanya sistem kan juga pasti ada error lah, ada apa gitu ya. Itu yang penting kita digaransi. Depo WD-nya juga cepet. Nah itu yang dirasakan sama Coach Hadi juga nggak sih? Pasti dong. Jadi trading lebih nyaman dan tenang ya. Biasanya tuh banyak, apalagi kita suka trading NFP, news besar. Itu di broker lain spreadnya melebar-lebar, ketarik-tarik yang harusnya belum kena SL, tapi kena SL. Tapi di Orbi ini kita ada garansi penentuan maksimum spread. Gitu. Jadi kalau spreadnya itu melebar, itu akan kena garansi, akan digaransi top up gitu sama Orbi. Oke, ini walaupun udah ngukur ya pakai Fibonacci ya, Iya, ukurannya udah bener betul. nih, targetnya udah bener gitu ya. Tapi Eh, kelebihan karena spreadnya melebar gitu ya. iya, Itu makanya salah satu yang jadi kendala banyak trader itu bukan pada teknik sebenarnya. Belajar teknik itu mudah kalau betul. mau ya. Ya, Tapi Bapak Ibu perlu juga untuk tahu nih broker yang tepat untuk Bapak Ibu gunakan selama trading itu apa gitu ya. Jangan sampai salah juga. Nah, enaknya juga nih kalau misalnya Bapak Ibu pakai brokernya dari Orbi, kalau di Eclipse itu kita ada yang namanya follow sinyal. Jadi kalau follow sinyal itu adalah fitur yang dimana kalau misalnya nih ada orang kan yang kalau misalnya kayak member saya ya, kalau misalnya ada sinyal pending order nih, misalnya buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, itu biasanya suka males. Nanti nungguin aja deh di harga buy limitnya kena baru pasang gitu ya. ya, Kadang suka lupa nih nanti-nanti ternyata udah lewat gitu ya, buy limitnya udah kena gitu. Nah, kalau kita di kalau misalnya Bapak Ibu pakai Orbi itu bisa ngikutin yang namanya follow sinyal. Jadi follow sinyal ini tinggal diklik nih ketika ada sinyal pending order, nanti tinggal diklik follow sinyal, nanti otomatis akan langsung tereksekusi ke akun MT5 dari Orbi Trade-nya.
Jadi nggak pakai lupa lagi nih kalau misalnya ada update lagi nih sinyalnya, misalnya SL-nya di berapa, TP-nya di berapa gitu ya. Itu juga tinggal ngeklik dari aplikasi Eko Super App Udah gitu ya. otomatis ya. Udah otomatis coach. Mm-mm. Jadi kalau misalnya yang suka nunggu-nunggu, terus suka ketinggalan kalau pending order ya, itu bisa lebih enak kalau misalnya Bapak Ibu pakai dari fitur follow sinyal ini. Jadi tinggal diklik dari aplikasi kita, terus nanti akan langsung otomatis terregulasi, Ya, betul. ter ini ya, Eksekusi. tereksekusi ke Ya. akun MT5-nya gitu. Nah, ngobrolin selanjutnya ya sebelum kita lanjut, ini Mm. ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Nah, kok Oke. sebelum kita ke live trading nih ya, soalnya kalau ini tuh spesial gitu, saya udah kemas khusus gitu ya, biar Bapak Ibu nanti penasaran ada apa gitu kan. Nah, kita bacain dulu pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih Coach, soalnya udah nggak sabar nih belajar tentang Fibonacci-nya nih Ya. kayaknya. Saya Oke. coba cek dulu ini. Jadi ada pertanyaan dari Pak Joy. Kalau koreksinya itu melebihi dari valid swing low-nya gimana, Coach? Koreksi melebihi dari valid swing low. Kita mau lihat chart atau mau pen dulu nih? Kayaknya langsung ke chart aja. Soalnya tadi ada yang request langsung ke real-nya aja gimana gitu. Oke, ini kita lihat ya chart gold ya. Tadi saya di live YouTube juga bahas gold sih. Di sini coba ya. Misalnya koreksinya itu melebihi daripada swing low-nya. Cari contoh yang enak. Nah, nih ya di sini. Ini trennya lagi bullish. Nah, nah, ini juga sebenarnya ilmu mahal nih, ilmu CET nih. Ya. Ah, Iya, betul banget. Ini ilmunya si Eti ah. nih sebenarnya nih. Jadi kalau misalnya market yang bagus itu memiliki kemiringan 45 derajat. Tapi kalau misalnya miringnya sampai 65 derajat ini, biasanya dia akan terjadinya uh, base terlebih dahulu. Jadi ini rest, ini marketnya dia rally, terus ini bisa base, lalu dia bisa berubah jadi drop gitu. Bisa juga menjadi rally base rally ya. Cuman kalau market yang bagus itu pergerakannya harus 45 derajat. Nggak boleh bergerak 60 derajat. Kalau market bergerak 60 derajat seperti ini biasanya nggak lama akan terjadi base. Begitu juga saat turun. Market yang bagus itu kemiringannya 45 derajat. Nggak boleh miring terlalu dalam atau nggak boleh terlalu landai ya seperti ini. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya adalah ketika swing low ini terjadi penembusan. Seperti itu ya. Boleh diulang, Kosmo, pertanyaannya? Pertanyaannya kalau koreksinya melebihi valid dari swing low-nya. Betul. Oke. Misalnya di contoh kasus ini. Ini kita cari dulu nih, mana saya mau sambil diskusi deh. Ya. Ini tail, ini swing low atau bukan? Coba jawab. Ya, ada yang bisa jawab nih yang ditunjuk sama Coach Hadi nih ya di Ya, panahnya ini. Itu ini ada tailnya swing tuh. low atau Itu bukan? swing low atau bukan? Ayo. Bukan. Bukan, 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 bukan. Siapa yang Ya, jawab iya? Ada nggak? ya. Iya. Ada yang jawab iya nggak? Ada yang jawabannya beda nggak dari sini nih? Oke, Kayaknya sepakat sepakat. bukan Ya. sih. Nah, kalau ini candle hijau ini swing low bukan? Nah, ganti nih ya, candlenya ganti. Jangan lihat yang tadi ya, Bapak Ibu. Lihat Ya, yang sekarang nih. Ini swing hijau low ini atau bukan? Ya, swing low, swing Bu low. Ada Mega yang swing bukan low. nggak sekarang? Iya, iya atau bukan ini swing low. Oke. Yang ini benar ya jawabannya ini bukan swing low. Kalau yang ini juga sebentar. Ya, ini jawabannya adalah swing low ya.
Nah, ini contoh kasus yang tadi Pak, Pak siapa tadi yang tanya? Pak Lukman ya? Iya betul Pak Lukman, maaf Pak Lukman. Ya. Jadi di sini ini contoh kasus yang seperti Pak Lukman tanyakan ya. Ini ada swing low, terus dia sudah tail up-nya di break atasnya sama candle dia membentuk swing high, terus dia ini bawahnya sudah di break sama yang merah ya. Ini jadi swing low karena ini lebih rendah. Nah, kalau seperti ini kita tarik codingannya. Ini swing low, ini swing high, ini tarik lagi jadi swing low, ini tarik lagi jadi swing high, ini tarik lagi jadi swing low. Nah, kalau di sini kan terlihat swing high, swing low. Secara price action ini jadi low, high, higher low, lower high, higher low. Ini bukan codingan transisi ya. Jadi ini masih di area base ya karena codingannya nggak jelas ya atau bisa juga menjadi sideways area di sini ya. Nah, kalau misalnya koreksinya melebihi daripada swing low sebelumnya ya. Misal begini, koreksi ya. Pertanyaannya gitu kan ya. Jika koreksi melebihi daripada swing low sebelumnya. Yes, betul. Ini kita harus lihat lagi apakah setelah terbentuk swing low yang baru terbentuk lower high yang baru. Kalau misalnya dia terbentuk lower high baru, ini ada indikasi atau potensi terjadinya perubahan tren. Karena kalau tren berubah, ya satu bisa dari trend line yang di break, yang kedua adanya perubahan coding dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish. Kalau bearish itu dia membentuk dua lower low dan dua lower high. Ya, tapi kalau misalnya yang terjadi adalah seperti ini, nih, dia naik lagi, ini dia bakal melanjutkan arah trennya, ya, gitu. Nah, ini swing high bukan nih, candle hijau ini. Candle hijau ini swing high bukan? Ayo, swing high atau bukan? Kalau saya jawabnya iya sih. Iya, oke. Ya, jadi kalau misalnya swing high atau bukan, lihat tail down-nya di break nggak oleh candle setelahnya. Jangan bodinya, fokus di tail down-nya tadi. Nih, fokus di tail down-nya ini. Kalau di break hanya tail itu nggak harus di break sama body. Contoh kasus ini kan, ini tail-nya belum di break, masih setara gitu. Jika dia ada koreksi ke bawah, tapi dia tidak menjadi validasi swing high, ini kita bisa adjust ke yang lebih tinggi. Nah, ini juga ternyata bukan jadi swing high. Kita bisa adjust lagi, bisa tarik lagi ke yang lebih tinggi gitu. Jadi dalam penarikan swing low dan swing high itu harus benar-benar paham mana yang valid, mana yang tidak. Tapi kalau misalnya kita langsung tarik dari sini ke sini, ternyata ini bukan belum ada swing low, ya ini nggak valid jadi swing high gitu. Jadi ini bisa adjustment ke atas langsung gitu. Oke. Ini banyak banget tadi saya jawab iya, pada FOMO jawabnya iya juga nih. Berarti harus belajar lagi nih ya Bapak Ibu ya. Oke, Iya, lanjut pertanyaan setelahnya lagi. Kalau stop loss idealnya dari Coach Hadi biasanya pasangnya berapa? oke. Stop loss yang saya lakukan, misalnya ini terbentuk di H4 ya. Terbentuk di H4 ini ada valid swing high, ini swing low, ini swing high dan confirm ya bahwa ini price action ada double top. Saya entry saya entry-nya di sini. Nih, ini entry ketika dia sudah valid. Kalau dia belum valid, saya nggak entry. Jadi di sini saya bisa melakukan sell posisi.
stop lossnya di atas swing high sebelumnya gitu. Jadi saya entry sell ketika closing candle sudah valid, ini boleh sell, lalu stop lossnya di atas daripada swing high-nya. Nah, teknik menaruh stop loss juga di atas daripada swing high dan ditambahin 20 pips. Terus TP-nya di mana? TP-nya kita tarik dari kiri, ya. Penarikan TP bisa dilakukan dari kiri ke kanan. Jadi tarik dari X, A, Y gitu. Jadi X, A, Y itu untuk menentukan target, ya. Dalam kondisi ini kebetulan nggak ada XAB-nya gitu. Jadi X, A, Y. Target panjangnya dengan target rasio di sini adalah 161,8 Fibo. Jadi entry-nya setelah valid, closing candle, baru sell. Stop loss-nya di atas swing ditambah 10 atau 15 pip. Gitu. Kalau contoh di chart, misalnya ini kan belum ada valid jadi swing high, swing low. Ya tunggu gitu. Nah ini nih ya. Ini swing low, ini swing high. Kita cari koreksinya, tarik dari kiri ke kanan, X, A, B ya. Ini 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 bukan swing low ya. Karena tail up-nya hanya ditembus dengan tail di atasnya. Ini yang valid jadi swing low-nya. Nih, kenapa sih kita harus cari validasi? Karena kalau misalnya ini belum valid, dia akan mengejar swing low selanjutnya, gitu. Jadi kalau dia belum valid, dia akan turun lagi. Sama kayak ini. Ini belum valid swing high, dia akan naik lagi. Ini belum valid jadi swing high, dia akan naik lagi. Tapi ketika dia sudah valid jadi swing high, dia akan koreksi turun. Dia valid jadi swing low, dia akan koreksi naik, gitu. Nah, ini area golden ratio yang baik ya. Di area 0,56 sampai area 61,8 gitu. Ketika dia sudah masuk, berarti kita tinggal cari XAY-nya. XAB sudah ketemu, XAY. Nah, kebetulan untuk kondisi gold saat ini dia nggak nyampe area 1618, dia hanya bergerak sampai area 127 TP-nya. Gitu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Edi Wijaya. Ya. Coach, contoh waktu tren naik, cuma agak bingung kalau mau entry di kepala cakul, diukur pakai Fibonacci di 0,382 atau 0,5. Sudah Oke. terbentuk swing, lalu kita entry masuk, tapi malah turun lagi. Jadi harus ambil tindakan apa nih kalau kayak gini nih? Oke, pertama harus benar-benar paham yang namanya swing high, swing low. Kayak misalnya tadi ini swing high, ini seakan seperti swing high, tapi ternyata bukan swing high, dia hanya retest gitu. Tapi kalau kondisinya sudah valid seperti ini, ya, ingat kuncinya adalah tunggu sampai candle itu closing. Kalau misalnya ini, wah kayaknya ini candlenya hijau nih, tapi closing candle di H4 masih kayak sekarang nih, masih kurang 10 menit, ya jangan entry dulu gitu. Kecuali sekarang udah closing jam 5, closing pas, baru kita boleh entry buy gitu. Ini kan X, A, B. Nah, XAB-nya ternyata dia retest atau pullback di area Fibo 0,50, valid, baru entry. Nah, ketika kita entry di sini, ya, stop loss yang ideal ditaruh di bawah sini atau di bawah area Fibo 61,8. Jadi kalau plan saya pakai H4 lumayan ya. Stop entry-nya di 75, stop loss-nya di 40, itu 300 pipan dan targetnya bisa maksimumnya dari 1975 ke 2023 ya. Kalau saya pakai XAB XAY itu target selalu ada 2, ada 3, bisa di 61,8 atau di 1272 atau di 1618. Ini saya pernah kejadian waktu tanggal 4 Desember Coach Flo. Jadi saya pakai XAB XAY itu trading di hari Jumat, hari Senin tanggal 4 Desember langsung dapat 1000 pip gitu. Jadi XAB XAY ini bukan main-main gitu. Jadi waktu itu pas news abis dapat
1000 pips. Ini kalau nggak salah pas all time high-nya gold di sini saya dapat nih. Waktu itu pasang TP di 2100. Habis itu turun dalam. Buy-nya di 2040. Mantap. Oke, jadi ya kadang namanya market ya, nggak Ya, sesuai sama analisa ya kayak gitu ya kan. Nah, saya juga setuju nih mengenai stop loss tadi nih, Pak Yudo kasih insight juga nih. Stop loss itu balik ke resiko modal dan juga berapa pips yang ideal. Kalau udah ya. bisa tentuin itu, baru tentuin risk to rewardnya 1:2 atau 1:1. Itu juga boleh. Itu biasanya juga dipakai sama trader pemula juga ya, Coach ya, Ya. biasanya ya. Nah, ada yang nanya lagi dari Pak Jeremy, di Orbi ada batas account buat yang baru nggak? Batas open Hmm, account. kalau dalam satu IMS itu sih ada ya, tapi cuman kalau Pak Jeremy mau buka akun dengan email yang berbeda bisa, Pak. Gitu. Oke, nanti bisa menghubungin Coach Hadi aja ya. Kalau Boleh. misalnya biar lebih jelas, nanti Coach Hadi boleh nih dijawab di kolom chat ya Pak Jeremy-nya. Oke. Terus ada Bu Nina, kalau mau ikut live trading gimana? Nah, ini yang mau saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi besok ini kita ada live trading Eclipse dan juga Orbi ya. Ya. Bersama dengan coach yang ngajar hari ini ada Coach Hadi ya, ada Coach Roberto dan juga ada Coach Faisal. Nah, caranya gampang banget kalau misalnya Bapak Ibu mau ikutan dari live trading. Kalau yang udah member e-club itu free ya ikutannya. Jadi bisa langsung aja besok dapetin linknya di jam 8:15 PM. Bisa langsung ikutan live trading sama Coach Hj dan coach yang lainnya juga. Kalau Bapak Ibu belum member e-club ya, Bapak Ibu bisa juga nanti bergabung atau tanya-tanya tentang mengenai e-club atau Bapak Ibu juga bisa buka akun di Orbitrade dengan minimal modalnya, minimal depositnya $100 ya Coach ya. Ya, Dan betul. bisa ikutan dari live trading besok ya di tanggal 18 Januari jam 8:15 malam. Ini waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu ya. Jadi diperhatikan kalau misalnya Bapak Ibu pengen join, pengen tahu nih gimana caranya, Bapak Ibu juga bisa menghubungi nanti ke nomor admin saya coba sematkan di kolom chat ya. Jadi biar Bapak Ibu juga tahu nih caranya gimana. Atau nanti mau nanya nih mengenai gimana sih kalau misalnya mau trading bersama dengan Orbi, nanti bisa juga langsung dengan Coach Hadi ya dibantunya ya. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih. Sebelum saya lanjut untuk Bapak Ibu yang mungkin belum punya account dari Eclipse Super App ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti webinar-webinar free seperti ini juga nih dengan download aplikasi Eclipse Super App aja. Jadi yang misalnya yang hari ini belum download aplikasi Eclipse Super App, bisa langsung aja download di Play Store ataupun di App Store. Dan itu gratis, bisa ikutan dari daily briefing webinar setiap hari, Senin sampai Jumat di jam 6 sore. Bisa ikutan free webinar seperti ini nih, nanti sharing bareng sama coachnya dengan Coach Hadi, Coach Flo, atau yang lainnya, ada Coach Cindy, Coach Hana ya, ada macam-macam. Dan Bapak Ibu bisa juga menikmati fitur-fitur free lainnya juga nih. Nah, Oke. lanjut kita ada pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan lagi ya, karena waktunya juga udah sore nih. Ya. Kapan ada live trading itu tadi ya Pak Jeremy ya, besok ya, jadi langsung buruan aja Pak Jeremy chatting ke Hmm. Coach Hadi ya, yang tadi sekalian menanyakan tentang Orbinya ya. Jadi nanti bisa dibantu juga untuk ikutan live tradingnya. Dari Bu Indah, Coach untuk tarik garisnya dari ekor atau body candle. Saya nariknya dari ekor. Karena kan cari validasi dari swing high, swing low. Jadi nariknya dari ekor. Oke, ini nariknya dari ekor ya. Kalau dari body juga bisa, Coach. Ada ekornya nggak? Tapi sih biasanya lebih valid dari ekornya. Gitu. Yes, oke. Itu jadi udah dijawab ya sama Coach Hadi. Nah, ini pertanyaan dari Pak Lutfi. Polusinya hanya ada di HP kah? Saya tidak lihat ada di PC. Betul, Pak. Adanya di aplikasi Eclipse Super App ya, pakai mobile. Jadi nanti kalau misalnya
follow sinyal ini fiturnya akan muncul kalau yang keluar adalah sinyal pending order. Jadi Ya, diingat pending order itu adanya buy limit, buy stop, sell limit ataupun sell stop ya. Jadi kalau misalnya buy langsung berarti itu sesuai dengan market execution, manual sendiri Bapak Ibu nanti langsung eksekusi dari sinyalnya. Tapi kalau misalnya yang keluar adalah pending order, nanti ada fiturnya yang muncul juga di bagian trading sinyalnya gitu ya. Lanjut ke Pak Renza, efektifnya di time frame berapa? Tadi udah dijawab ya, ya, kayaknya di di H4 H4 atau H1 ya, boleh. boleh juga ya. Apakah ada rekaman live-nya, Coach? Download Ecom Super App, Pak. Jadi kalau misalnya untuk webinar ini nanti akan diupload di aplikasi Ecom Super App. Jadi kalau misalnya Bapak udah download aplikasinya, tunggu aja, nanti pasti akan diupdate. Bapak bisa nikmatin di bagian free education-nya. Oke ya? Dari Pak Renza tadi ya, apakah bisa dipakai untuk entry? Jawabannya bisa kan ya, Coach? Bisa, malah Fibonacci itu untuk menentukan di mana kita entry-nya dengan XAB tadi. Oke, betul. Jadi pakainya yang XAB tadi ya untuk Ya, cari entry-nya, XAY untuk cari targetnya gitu ya. targetnya betul. Betul. Nah ini dari Pak Lukman nih. Kalau TF time frame H4 sudah swing low, Hmm. tetapi di time frame daily belum swing low, itu gimana analisanya? Oke, lihat trennya. Trennya bullish atau bearish. Kalau misalnya trennya bullish, H4 sudah valid dari jadi swing low, kita ukur targetnya sesuai nggak dengan RR-nya. Kalau misalnya targetnya sesuai, minimum 1:1. Misalnya TP-nya 100 pip, SL-nya juga 100 pip. Saya berani masuk gitu. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi nih. Ya, Tadi 100.000 pip, mantap Coach Arigato Manikin dari Pak Joy. Mantap nih, ini entry kapan ini? waktu 4 Desember Coach Flo. Oh, 4 Desember kemarin. Iya. Oke, mantap. Ini Mas dari Pak Iwayan masuknya di aplikasi Ekot bagaimana? Saya sudah depo dan buat account. Itu Pak coba di atasnya chat Bapak itu udah saya kasih nomor WhatsApp admin ya. Jadi nanti bisa WhatsApp aja biar dibantu kendalanya juga, biar dibantu biar bisa akses dari aplikasi Ekotnya juga nih. Oke, mungkin yang terakhir nih dari Pak Muhammad tadi udah angkat tangan ya. Hmm. Tarik Fibonya di time frame H1 terus untuk opennya di time frame berapa ya, Coach? Oke, banyak trader mengaplikasikan beda-beda ya. Intinya tiap time frame itu beda range. Kalau misalnya kita pengen scalping, itu boleh di M15 untuk mendapatkan sekitar 30 sampai 50 pip. Tapi saya sendiri menggunakan Fibonacci itu lebih sering dan valid di H4. Gak apa-apa lama nunggu, sabar nunggu ketika kita entry, gak usah lama-lama nunggu floating loss. Lama nunggu floating profit gitu. Oke, betul. Nah, ini dari Pak Muhammad. Biasanya kalau pemula harus gimana? Jawabannya satu, Pak. Belajar dulu pelan-pelan ya, Pak ya. Kalau pemula ya belajar dulu pakai aplikasinya, tradingnya gimana. Jangan langsung lompat Fibonacci, Pak. Fibonacci itu biasanya advance lebihan ya. Betul. Ya, jadi kalau misalnya pemula itu belajar dulu cari tren itu gimana, ya kan? Swing high swing low tadi juga untuk pemula. Terus Ya, mengenali candlestick itu gimana? Itu yang mesti dipelajari dan itu semua Bapak bisa dapetin di aplikasi Eclipse Super App. Downloadnya gratis, nanti tinggal belajar di bagian free education-nya aja. Oke, jadi bisa langsung aja download di aplikasi Eclipse Super App di App Store ataupun di Play Store. Oke, terima kasih banyak ini Bapak Ibu udah sore pertanyaannya juga udah terjawab semua. Hari ini kita belajar banyak ya, apalagi ini adalah ilmu yang mahal banget ya. Ilmu yang mahal banget karena Fibonacci ini sebenarnya betul. adalah salah satu silabus yang ada di CET ya. Jadi Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar lebih mengenai Fibonacci, Bapak Ibu bisa langsung aja nanti download aplikasi Eclipse Super App gitu ya. Nanti di situ biasanya ada webinar daily briefing dan juga jangan lupa besok ada live trading Orbi juga. Salah satu analisa dari research-nya besok itu live trading biasanya juga menggunakan Fibonacci. Jadi ya bisa pasti. lihat-lihat juga nih, gimana sih coach-coachnya ini kalau live trading pakai Fibonacci, cara nariknya gimana.
besok berarti wajib ikutan untuk live tradingnya. Nah, kalau untuk member account tungguin aja besok ada linknya ya. Dan itu gratis untuk ikutan live tradingnya. Kalau yang baru join nih jadi account member atau baru mau join berarti segera buruan. Karena besok kan bisa ikutan live tradingnya atau Bapak Ibu bisa buka account di OnlyTrade dengan minimal deposit 1.000. Nanti juga bisa ikut live trading besok malam ya. Nah, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang udah semangat belajarnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih nih Pak Moska, Pak Arifin, Bu Lina. Mantap ya, mudah-mudahan ilmunya hari ini itu bisa diterapin buat tradingnya Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan Amin. berjumpa lagi di webinar-webinar free lainnya ya. Tunggu aja di aplikasi Eclipse Super App. Jangan lupa selalu standby karena ada banyak banget edukasi-edukasi free yang kita berikan. Terima kasih Coach Adi juga. Selamat Oke, sore terima kasih. semuanya. Bye-bye.